Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Mandana. Ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini, tanggal 24 Juli 2024, hari Rabu. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Oke, jadi di sini saya mau update sedikit perihal kemarin, ya. Jadi yang saya katakan bisa ambil sell sekiranya ketika harga itu masuk ke dalam zona area supply, di sini pas banget sih ya. Ini harga pada saat saya selesai bikin video ini harga naik sampai sini, kemudian harga retrace turun. Dan kalau dilihat berarti 2406 kita sudah lewat ya, 2406 kita sudah lewat. Ini juga sudah selesai. Ya, ini 2406 sudah selesai. Berarti yang bisa kita lihat sekarang adalah resisten terdekat saat ini, yaitu ada di sini ya. Ini sih 2412, ini pas banget ya. Itu kalau dilihat 2412 adalah previous day high yang ada di hari Senin kemarin tanggal 22 Juli ya. Tapi sebelum itu, untuk hari ini saya bahas secara teknikal. Saya mau lihat dulu sedikit untuk kemarin ya. Kemarin itu data dari manufacturing index di Richmond itu ternyata minusnya gede banget ya. Gede banget, dari minus 10 turun lagi ke minus 17, sedangkan penjualan rumah saat ini itu mengalami penurunan juga dari 4 juta ke 3,8 juta. Jadi memang benar ini apa ya, menandakan bahwa penjualan rumah yang sudah dibangun saat ini ya, perumahan atau enggak ya, rumah lah bahasanya, sektor properti mengalami penurunan dari jumlah apa namanya, rumah yang dijual saat ini. Bukan rumah baru ya, bukan rumah yang akan dibangun, tapi rumah yang sudah ada yang ditinggalkan penghuninya dan mau dicari penghuni yang baru itu. Ini turun, dan kayaknya sih ini karena dampak suku bunga yang tinggi. Jadi orang-orang itu mau pinjam duit ke bank itu kan masih berat ya kan. Jadi ya ini masih bisa dibilang masih buruk lah ya. Dan kemudian dari segi manufacturing index ya, tetap aja ini manufacturing indexnya tetap di angka yang minus ya, tidak sesuai dengan apa yang kemarin di Empire State Buildingnya. Untuk hari ini kita ada berita new home sales dan juga flash manufacturing dan flash services PMI. Untuk nanti malam, dari segi penjualan rumah baru ya, sekarang rumah baru bukan rumah yang sudah ada. Dari segi penjualan rumah baru diperkirakan nanti akan mengalami penurunan, kenaikan ya berarti ya. Ya akan mengalami kenaikan sedikit dari 0,6 ke 0, dari 619.000 ke 640.000. Tapi kalau dilihat secara data bulanannya ini ya, ini kan data bulanan new home sales month of month. Ini new home sales month of month itu bisa dibilang nggak ada kenaikan loh ya. Ini kalau dibilang Mei kemarin itu drop dari 2% ke minus 0,11%. Itu wah jauh banget bedanya ya. Dan kalau dilihat juga dari new home sales-nya ini dari 698.000 ke 619.000. Jadi sih kayaknya nanti malam ini data dari penjualan rumah baru sih ini masih rendah ya, karena harganya itu masih tinggi, kemudian biaya ini ya, high price and mortgage ini masih, mortgage rate ya itu masih tinggi sekali ya akibat suku bunga ya kan. Jadi kayaknya sih untuk nanti malam data dari penjualan rumah baru itu masih mengalami penurunan. Saya sih nggak bakal expect itu mengalami kenaikan ya. Jadi kalaupun mengalami kayak kenaikannya nggak terlalu banyak ya. Ini bisa dilihat juga average rata-rata harga rumah itu naik dari 503.000 ke 520.000. Ini lumayan ya, lumayan harganya lumayan tinggi. Walaupun di sini building permitnya itu mengalami kenaikan dari minus 2 ke 3,
Kemudian di sini dari 1300 ke 1446 ya. Walaupun demikian sih ini saya rasa sih dari harga ya masih cukup tinggi sih kalau saya lihat ya. Dari harga itu masih cukup tinggi. Dengan kemarin aja data existing home sales aja masih minus gitu kan. Dari data existing home sales yang masih minus, saya juga nggak bakal expect itu hari ini data penjualan rumah baru akan mengalami kenaikan sih ya, menurut saya sih gitu. Nah, untuk dari segi ini sekarang ya, dari rumah sih saya nggak akan expect itu akan mengalami kenaikan tinggi. Naiknya pun yang bisa saya prediksi hanyalah di berkisar ya mentok-mentok itu 650.000 lah ya, walaupun lebih banyak dari data sebelumnya. Kayaknya sih kalau 650.000 kayaknya nggak terlalu besar sih. Dengan existing home sales kemarin aja drop sedikit, kayaknya sih ini nanti malam bakal keluar 620.000 ya. Dari range-nya ya, range-nya dari 610.000 sampai 630.000. Ya, bisa saya kasih nanti malam lah range-nya dari 610.000 sampai 630.000. Itu dari penjualan rumah baru. Kalau dari penjualan bukan penjualan, apa sih namanya? Apa? Manufacturing dan Services PMI. Aduh, kok ribet kali saya ngomongnya. Jadi kalau dilihat dari ini karena Manufacturing dan Services PMI itu bisa dikatakan ya seperti biasa. Ini kan berpengaruh terhadap terhadap suku bunga dan ya suku bunga sih sebenarnya ya, karena suku bunga itu kan mempengaruhi roda perekonomian sebenarnya. Untuk nanti malam dari segi flash manufacturing diperkirakan akan naik sedikit dari 51,6 ke 51,7, yang dimana ini sih saya nggak bakal expect naik sebenarnya, karena sekali lagi dengan suku bunga yang tinggi itu mempengaruhi sektor manufaktur ya, sektor manufaktur. Jadi saya nggak bakal expect ini bakal hasilnya hijau, merah pun ya sudah wajar ya. Nah, yang masalah adalah dari segi flash services PMI. Dari segi flash services PMI di sini diperkirakan akan turun dari 55,3 ke 54,7. Biasanya sih ya, ini kan dari segi flash services PMI itu tidak akan terlalu berpengaruh. Nah, nanti malam karena berdasarkan histori sebelumnya ya, ini dari 51, 51, 50, kemudian lompat ke 54, 55, sekarang sih diperkirakan bakal turun. Jadi dari segi nanti malam manufacturing PMI dan flash services PMI yang bisa saya prediksi adalah hasilnya akan merah di sini ya. Untuk flash manufacturing PMI saya nggak akan heran kalau keluarnya merah atau bahkan keluar di bawah 50, saya nggak akan heran. Kecuali flash services PMI keluarnya di bawah 50, nah itu baru saya heran. Kenapa ini ya? Kenapa? Jadi untuk nanti malam yang bisa saya sampaikan adalah, yang bisa saya prediksi maksudnya, untuk data nanti malam hasilnya merah, antara merah atau hitam sih, antara merah atau hitam. Untuk bisa naik sih saya rasa nggak bakal terlalu kelihatan sih naiknya. Untuk nanti malam sih bisa saya lihat ini hasilnya lebih ke merah sih ya, lebih ke merah. Terus kalau dilihat juga dari sini, mana dia, S&P Global Manufacturing PMI Flash ya. Ini manufacturing dan ini services, dari sektor manufaktur dan sektor jasa. Dari segi sektor manufaktur yang bisa direlatekan dengan data sebelumnya ya, ini ISM Manufacturing PMI aja hasilnya turun. Kemudian Chicago Activity Index juga turun. Kemudian di sini factory ordernya juga turun ya. Kemudian apalagi nih, Kansas juga turun, manufacturing productionnya ini sedikit naik. Kemudian New York Empire State Manufacturing Index-nya itu juga turun ya kan. Jadi ini dari segi manufaktur saya nggak akan heran. Kemudian dari segi services ini sekarang ya, dari segi services di sini yang hanya minus dari data sebelumnya adalah dari Dallas. Oh, nggak ada. Oke. Berarti cuma ini doang ISM Services PMI. Sisanya sih bagus. Jadi yang bisa saya katakan nanti malam jika hasilnya ini merah ya,
Untuk saya revisi sedikit. Untuk dari segi manufaktur saya nggak akan heran hasilnya merah. Kalau yang services PMI saya juga nggak akan heran kalau hasilnya hijau. Ya, berarti kalau ini merah dan hijau berarti itu hasilnya mix, ya sudah. Berarti tidak ada masalah dari segi manufaktur dan juga services. Kecuali ini terbalik ya. Manufacturingnya hijau, servicesnya merah. Nah, kalau itu terbalik baru itu rada heran saya sedikit. Karena kalau dari segi manufacturing itu biasanya bakal jelek, dan dari segi services biasanya bakal bagus. Itu sih ya. Jadi untuk nanti malam saya prediksikan akan merah-merah memang, tetapi dari segi services saya bisa kasih toleransi dikit kalau hasilnya bisa hijau. Itu sekali lagi saya nggak akan expect kalau hasilnya antara merah atau hijau di bagian services, dan manufacturing itu hasilnya merah. Kalau manufacturingnya hijau ya itu baru di luar yang bisa saya prediksi sebenarnya ya. Oke, jadi itu nanti malam. Berarti dengan demikian bagaimana dengan XAUUSD? Oke, karena sekarang sudah di hari Rabu dan ini adalah sisa lagi 7 hari trading days ya. Dan candlenya ini tidak mau turun di bawah 2400. Ya, ini candle kemarin cuma mentok sampai 23 berapa kemarin ya. Low terendah yang bisa saya kasih untuk monthly-nya adalah sampai di sini, sampai di 2383. Berarti kemarin turunnya itu untuk meretest resisten di minggu lalu ya. Berarti kalau digabungkan ya, nah berarti sebesar ini. Dia meretest resisten become support yang ada di di bulan lalu. Nah, sekarang harganya bergerak naik. Apakah ini cukup untuk membuat penutupan monthly ini bullish? Bisa aja. Ya, ingat di tanggal 31 Juli kita ada FOMC. Dan sisa dari berita penting itu pada minggu ini. Ya, hari ini kita ada Flash Manufacturing Services PMI dan juga New Home Sales. Besok kita ada Advanced GDP. Jumat kita ada Core PCE. Jadi yang penting itu akan terjadi pada minggu ini. Ya, kita akan lihat apakah monthly akan ditutup bullish atau ini berubah menjadi bearish. Ya, so far kalau mau jadi bearish ini sih perlu kekuatan sejauh 850 pip, tapi who knows ya. Siapa yang tahu. Ya, untuk di weekly sekarang kemarin kan di weekly yang saya katakan kalau memang market itu mau bergerak naik ya, kalau market itu mau bergerak turun, maka idealnya adalah market itu harus naik dulu ya. Market itu naik dulu at least sampai setengah dari ekor candle di minggu lalu ya. Berarti di sekitaran 2432 atau di 2442. Kemudian flip bearish, nah itu baru bisa memakan candle-candle yang ada di 2 minggu yang lalu. Problemnya adalah untuk di minggu ini itu marketnya malah naik turun dulu ya. Ini kalau dilihat berdasarkan yang kelihatan sekarang di weekly ya, ini kan opennya di sini ya. Open di sini, kemudian harga itu naik ya kan, naik sampai sini, kemudian turun. Dia nge-sweep low di minggu lalu. Ya, dia juga walaupun dia sampai 2391 ya, sampai terendah ini di 2383, jadi dia begini ya, naik turun dan sekarang dia naik lagi nih. Nah, kalau dia sampai bisa ngebreak high yang ada di hari-hari sebelumnya ya, berarti perjalanan daily-nya itu kan berarti begini, naik turun naik. Jika demikian ini akan menjadi ya, kalian lihat ini kan, ini lihatnya sebagai change of character atau kalian ngelihatnya ini sebagai Quasimodo, ya terserah, sama aja. Yang dimana berarti kecenderungannya ketika market bergerak seperti ini ya, yang dimana market itu ternyata turun dulu kemudian naik, nah potensialnya itu bisa begini ya. Potensialnya ujung-ujungnya pada weekly candle pada minggu ini akan seperti ini penutupan candle weekly-nya ya. Akan bisa sampai 2440 penutupan candle weekly. Bisa kayak gini nanti. Kalau misalnya memang bisa ngebreak di atas high terakhirnya. Ya, high terakhirnya kemungkinan bakal kayak gini. Dan kalau kita proyeksikan dengan yang ada di daily ya. Mana tadi gambarnya kok hilang? Nah, ini. Berarti gambar di daily yang bisa, nggak kelihatan di daily ya. Di daily nggak kelihatan, kayaknya di H4 deh. Ya, di H4 ini ya.
Di H4 lebih ketara sekali ini gambarnya. Ini sih belum pas banget ya, belum pas banget ini gambarnya. Masih rada mereng-mereng dikit, tapi ya kita coba pasin aja lah ya. Nah, kayak gini. Ya, di sini ya, tuh. Jadi dia di sini turun ya kan. Pembukaannya di sini pembukaan di sini. Kemudian marketnya naik, kemudian marketnya turun. Nah, sekarang penentuannya nih ya. Kalau misalnya nanti ini di break high-nya kayak begini ya, berarti otomatis dia akan nabrak 2420. Nah, ketika dia nabrak 2420, ya udah berarti kan dia seperti kalian bisa lihat ini ya kayak Quasimodo, dia membuat lower low, tapi di sini dia membuat higher high ya. Jadi otomatis di sini akan bisa terjadi peluang ambil posisi buy dengan target ya kemungkinan bisa sampai 2432 di sini. Kemungkinannya bisa berjalan seperti ini ya, kemungkinannya. Karena di weekly-nya tadi market itu ternyata turun dulu bukan naik dulu ya. Kecuali ini beda ya, kecuali ini beda. Misalnya begini market weekly-nya ya. Market weekly itu begini, naik, turun, naik sampai sini ya. Kemudian baru turun. Nah, ini baru enak, dia bakal bisa turun terus. Nah, turun itu bahkan bisa sampai menyapu semua candle weekly-nya ya, yang di sini. Bisa sampai sini. Jadi kalau dipandang juga dengan dari daily ya, kalau bisa itu naik dulu baru turun, enak jadinya ya, enak jadinya. Jadi berarti di weekly itu naik sampai setengah ekor body candlenya, setengah dari ekor minggu lalu maksudnya. Sorry, ini tenggorokannya masih kurang setengah dari ekornya. Kalau dia naik dulu, kemudian baru turun baru enak. Tapi kan masalahnya ini dia buat ekor dulu. Dia buat ekor dulu, kemudian sekarang bergerak naik. Nah, jadi itu problemnya. Ya, literally problem itu. Dan kemungkinan dengan demikian berarti candle weekly yang bisa saya bilang adalah akan berakhir dengan candle bullish. Sekarang kita lihat dari segi daily. Daily sekarang apakah kita bisa mengkategorikan ini sebagai bullish engulfing? Saya rasa bisa. Karena dia sudah mengengulf body sebelumnya, walaupun secara candle high-nya itu tidak diambil ya. Ini kan high tertingginya. Tuh, kalian bisa lihat candle tertinggi di 2412,1 itu tidak diambil di hari kemarin ya. Tidak diambil ataupun tidak tutup di atas itu. Jadi kalau saya pribadi ini ngelihatnya marketnya sudah mulai selesai untuk mengalami penurunan dan kemungkinan ini akan mengalami retracement naik. Dan kalau diukur secara retracement naik ya, retracement naik kalian bisa pakai Fibo yang di sini sampai sini. Kalian akan lihat 38,2 ada di 2421 atau enggak 2422 ataupun sesuai garis yang sudah saya buat. Ini adalah garis yang saya buat di time frame H1 ya. Itu bisa dibilang pas dikit ya di 2422 atau enggak 2420. Kemudian di 50%-nya itu adalah di area supply di M30 ya, yang ada di 2432. Tuh kalian bisa lihat pas banget ya kan. Kemudian di 61,8-nya adalah di area drop base drop yang ada di harga 2445. Jadi otomatis kalau memang harga ini mau bergerak naik, yang pertama pasti akan kehajar level 38,2 dulu ya, kehajar 38,2. Kalau kalian mau nge-sell di sini boleh. Yang penting kalian nanti lihat bagaimana reaksi sell-nya. Kalau ketika dia turun tidak bisa melewati 2400, sebaiknya kalian close posisinya. Tapi kalau harga akibat dari 2420 berhasil menjebol 2400 lagi sekali, kalian boleh hold posisinya ya. Jadi ketika sampai 2420 kalian lihat nanti reaksinya turunnya itu bagaimana. Ketika turunnya tidak berhasil menjebol 2400, misalnya berhenti di 2410 misalnya, atau enggak berhenti di 2406, 08, atau enggak berhenti di 2411 misalnya. Nah udah kalian close posisinya karena potensialnya itu akan bisa di break dan akan bisa lanjut naik mengejar level 50% Fibo-nya yang ada di 2432 tadi. Ya. Jadi begitu. Jadi lebih baik kita menunggu di atas di 2420 kalau mau nge-sell, dan kalau mau nge-buy bisa tunggu di atas 2420 dengan target sampai 2432. Dengan demikian, dengan open posisi dengan harga sekarang saya lebih baik stay away dulu ya. Ini marketnya nggak kemana-mana ini. Jadi untuk jangka
pendek masih bisa nge-buy karena target masih sampai ke 2420. Jadi kalau dilihat ini, kalau kalian mau nge-buy bisa, cuma sampai 2420. Di mana kalian bisa nge-buy sekarang? Yang idealnya nge-buy yang bisa saya kasih adalah di sini, yang ada di level 2390. Kenapa bisa saya katakan ini untuk ambil posisi buy? Ya karena ini sudah diambil semua ya. Ini high sudah diambil dan high ini juga sudah diambil ya. Ketika dua high ini sudah diambil, ya udah ini bisa untuk ambil posisi buy. Itu. Kalau ambil posisi buy terdekat di mana? Kalau ambil posisi buy terdekat yang bisa saya kasih adalah tentu aja di psikologi level, yaitu yang ada di harga 2400. Itu terdekat selanjutnya. Paling dekat lagi di mana? Ya kalau paling dekat lagi nggak ada sih, nggak ada level paling dekat lagi di sini kok saya lihat ya. Nggak ada level lagi sih yang bisa diambil kalau mau ambil posisi buy. Ini bisa nggak di time frame M30? Belum bisa. Kenapa? Karena ini high-nya belum selesai. Ya, ini belum bisa dikategorikan. Oh sorry, bentar. A1 nggak kelihatan, M30, M15. Ya, ini belum bisa saya kategorikan untuk bisa ambil posisi buy. Kenapa? Karena ini high-nya belum selesai di sini. Ini high-nya belum selesai diambil. Kecuali nanti misalnya ini break ya. Break ya, break. Kemudian nanti misalnya turun dulu sampai sini. Nanti kalian bisa nge-buy tipis. Targetnya sampai 2420 tadi ya. Tuh. Tapi kalau misalnya kalian mau nge-buy di sini, ya stop lossnya rada jauh. Ini kan di 2404 ya kan. Jadi kalau ibaratnya kalian mau nge-buy di sini, ya mau nggak mau stop lossnya di 2400 harusnya ya. Di 2400 atau enggak di 2399, yaitu 53 pip. Tapi kalau kalian merasa itu terlalu jauh, ya karena ini time frame M15 ya, dan juga di time frame M30, berarti kalian bisa pakai low yang ada di sini untuk di bawah stop lossnya, yaitu di bawah 2402. Berarti bisa ditaruh di 2401. Walaupun ini sih nggak bagus stop lossnya sebenarnya. Yang paling bagus ya idealnya taruh di paling bawah swingnya ini ya, di bawah ini. Berarti di 2399 atau nggak di 2398, dan itu pun 50 pip dengan target sampai ke 2420. Memang worth it memang. Cuman masalahnya ya itu aja sih. Kurang bagus aja kalau mau nge-buy. Tapi kalau misalnya kalian nemu konfirmasi buat nge-buy di sini, monggo silahkan, nggak masalah. Nge-sell sekarang di pucuk bagaimana? Dengan kondisi turun sudah kayak gini ya, nge-sell atau enggak, saya pribadi nggak mau nge-sell juga. Tetap saya kan nge-sell di area yang sudah saya buat ya, di 2420, 2432, 2442. Saya lebih prefer buat nge-sell di sana. Jadi selama harga masih ada potensial naik, udah saya nge-buy tipis-tipis saja. Nge-sellnya ya nanti di 2420, 2432 dan sebagainya ke atas. Oke. Jadi saya rasa sekian dulu untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Ingat nanti malam kita ada news tentang flash manufacturing, flash services PMI dan juga new home sales. Yang dimana di sini saya perkirakan untuk semua datanya itu hasilnya merah, terkecuali dari segi flash services PMI itu ada sedikit toleransinya. Oke, jadi sekian dulu untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye-bye.